Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 21 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Polsek Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung memberlakukan restoratif justice terhadap pelaku pencurian besi. Pelaku bernama Saleh, 48 tahun, dibebaskan setelah terjalin kesepakatan damai dengan pihak manajemen X Hotel selaku korban. Pihak manajemen X Hotel bahkan berencana memberdayakan pelaku di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang akan menyampaikan laporannya. Halo Joviter. Halo Mei. Ya, Joviter, silakan dengan informasi Anda seperti apa kronologi pencurian besi yang dilakukan oleh pelaku ini, dan dari pengakuan pelaku kepada polisi, mengapa pelaku melakukan pencurian tersebut? Baik Mei, bisa saya sampaikan bahwa dari keterangan aparat kepolisian, tindak pencurian besi tersebut dilakukan tersangka yang diketahui bernama Saleh pada Senin lalu atau sekitar pukul 8 malam. Saat itu penjaga hotel mengetahui adanya pelaku yang sedang mengangkut besi bekas coran bangunan hotel. Selanjutnya petugas keamanan tersebut melaporkan ke aparat kepolisian setempat, dan selang beberapa jam kemudian aparat kepolisian langsung mengamankan tersangka Saleh. Adapun pengakuan dari tersangka melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Demikian Mei. Ya, kemudian apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan pihak kepolisian untuk membebaskan pelaku, dan pelaku sendiri seperti apa tanggapannya dengan pembebasan ini, Joviter? Ya, seperti disampaikan oleh Kapolsek Teluk Betung Utara, Kompol Robi Wicaksono, menyatakan bahwa restoratif justice ini berdasarkan dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Diketahui juga bahwa nilai kerugian yang dialami korban di bawah 2,5 juta, sehingga bisa dilakukan restoratif justice. Dan restoratif justice ini sendiri sudah disetujui oleh kedua pihak, baik dari pelaku maupun dari pihak korban. Demikian Mei. Ya, kemudian terkait rencana pihak manajemen X Hotel selaku korban yang akan memberdayakan pelaku untuk bekerja ini, seperti apa rencana tersebut? Ya, pihak hotel sendiri sudah melakukan rapat internal dan diketahui hasilnya bahwa mereka akan memberdayakan tersangka Saleh ini. Menurut ex Korlap lapangan hotel menyatakan bahwa tersangka akan dipekerjakan untuk merawat lapangan atau bekas hotel tersebut. Kemungkinan juga tersangka Saleh ini akan menggarap lahan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian. Pengelola hotel juga menyatakan bahwa menyetujui untuk restoratif justice atas dasar kemanusiaan, karena diketahui juga bahwa korban atau pelaku ini merupakan warga yang kurang mampu. Demikian Mei. Baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Teluk Betung Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, sore hari ini kita menindaklanjuti perkara yang kemarin, pencurian besi oleh Pak Soleh. Sore hari ini kita mempertemukan kedua belah pihak sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2001, penanganan tindak pidana yang diselesaikan secara keadilan restoratif. Alhamdulillah sore hari ini kedua belah pihak sudah bertemu dan sudah terjadi kesepakatan untuk perdamaian, sudah dibuktikan dengan surat perdamaian, dan kedua belah pihak sudah menerima. Nanti silahkan bisa dikonfirmasi dari pihak korban yang sore hari ini masih berada di Polsek Teluk Betung Utara. Nah, untuk korban ini sendiri kan katanya dia harus wajib lapor juga. Pelaku karena melakukan tindak pidana tetap kita wajib lapor hari Senin dan Kamis. Apa yang ditekankan untuk pelaku sendiri, Bang? Kita sudah tekankan kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Kemudian kita juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah setempat untuk sama-sama membantu mengawasi pelaku ini supaya tidak mengulangi perbuatannya.
Sebanyak 6 orang imigran Rohingya kembali ingin melarikan diri dari penampungan shelter BLK Desa Menasah Mekandang, Muara II, Kota Lok Semawe pada Rabu 19 Januari. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi SH, pada Kamis 20 Januari. Winardi menjelaskan informasi adanya 6 imigran Rohingya yang mencoba melarikan diri tersebut diperoleh dari pihak personalia UNHCR, di mana mereka bersama pihak keamanan TNI Polri saat berpatroli di seputaran tempat penampungan menemukan pagar seng di belakang gedung BLK telah terbuka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Serambi News, Subur Dani yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dani. Halo Mei. Iya Dani, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi 6 imigran Rohingya ini yang ingin kabur. Ya, Mei, kami laporkan bahwa pada Rabu 18 Januari malam itu ada 6 imigran Rohingya berjenis kelamin perempuan yang mencoba melarikan diri dari tempat penampungan di shelter BLK Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Dan beruntung aksi pelarian ini berhasil dicegah oleh petugas yang sedang berjaga. Ya, kemudian apakah benar sebelumnya juga diinfokan ada 8 Rohingya yang juga ingin melarikan diri dari penampungan? Ya, tepat sekali, Mei. Pada sehari sebelumnya, maksud kami, juga ada 8 imigran Rohingya yang berjenis kelamin juga perempuan telah berhasil melarikan diri dari tempat penampungan dan hingga saat ini belum ditemukan. Dan sehari setelah itu 6 imigran Rohingya kembali mencoba melarikan diri karena kecurigaan dari personalia dari UNHCR, kemudian patroli yang sedang dilakukan, akhirnya mereka bisa ditemukan di semak-semak yang ada di belakang tempat penampungan. Ya, kemudian sejauh mana sudah penyelidikan polisi terkait upaya kabur imigran Rohingya ini? Ya, Mei, pada kasus yang pertama saat 8 orang melarikan diri, Polda Aceh sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Kombes Pol Winardi langsung melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan sindikat tindak pidana perdagangan orang, karena ini Polda Aceh mencurigai ada keterlibatan sindikat tersebut. Namun hingga hari ini kita belum mendapatkan jawaban dari Polda Aceh tentang penyelidikan tersebut. Baik, terima kasih Subur Dani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jajaran Sat Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 21 Januari dini hari. Kasat Narkoba Polres Landak, Ibtu Asep Tabroni menerangkan, pelaku masing-masing adalah berinisial CJ, AD, dan MY. Mereka ditangkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Landak di 3 titik lokasi yang berbeda. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Alphonse Pardosi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alphonse. Halo, selamat sore, rekan Mei. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda. Bagaimana awal mula pihak kepolisian ini dapat mengungkap dan menangkap para pelaku? Baik, rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Jadi perlu saya sampaikan, awal mula penangkapan terhadap para pelaku narkoba ini berawal dari informasi masyarakat dengan adanya peredaran narkoba di wilayah Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari itu mendapatkan informasi bahwa ada satu pelaku yang akan mengedarkan sabu. Kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan pengintaian sehingga berhasil menangkap pelaku pertama yakni inisial CJ dan menemukan barang bukti 1 paket. Dari penangkapan CJ ini dikembangkan dan diketahui bahwa narkoba tersebut didapat dari saudara inisial AD. Dari penangkapan itu kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap AD. Selain AD, selanjutnya berhasil menangkap pelaku lain inisial MY. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian sudah berapa lama para pelaku ini menjual narkoba?
Baik, dari keterangan yang disampaikan oleh Kasat Narkoba, hasil interogasi terhadap para pelaku, mereka sudah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ini sekitar 1 tahun lebih. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian berapa barang bukti sabu yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian? Baik, dari hasil penangkapan itu ada ditemukan 15 paket, setelah ditimbang bersihnya juga banyak, kurang lebih 15 gram. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Alphonse atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Landak. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari Kamis dini hari, tanggal 21 Januari, kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba. Kemudian kami juga sempat mengalami kesulitan karena tersangka menyembunyikan barang bukti bukan di rumahnya. Namun kami interogasi, kemudian cari informasi, dan alhamdulillah kami dapat menemukan barang bukti narkoba, yaitu di depan rumahnya di rumput-rumput di kebun sawit dengan jumlah berat 15 gram lebih. Ya. Manfaat dari adanya jembatan Girpasang di Klaten, Jawa Tengah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya untuk membantu akses warga yang ingin menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti yang dirasakan seorang ibu warga Dusun Girpasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Malang. Ia berhasil melahirkan dengan selamat karena akses menuju fasilitas kesehatan sudah lancar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ibnu. Selamat sore rekan Medan Tribuners. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda bagaimana tanggapan warga setelah adanya jembatan gantung Girpasang ini? Ya, tanggapan warga setelah adanya jembatan Girpasang, Sugino selaku Ketua RT mewakili warga di Desa Girpasang menjelaskan bahwa warga masyarakat sangat terbantu dengan adanya jembatan tersebut, karena dengan adanya jembatan tersebut akses warga untuk keluar masuk ke kampung begitu lebih mudah, terutama menggunakan sepeda motor. Dan saat ini warga bisa membawa pulang sepeda motor yang sebelumnya warga harus menitipkan di seberang atau di desa sebelah atau di sanak saudara terdekat untuk menitipkan sepeda motor dan tidak bisa dibawa pulang ke rumah begitu rekan. Iya, kemudian Ibnu, sebelum ada jembatan lalu bagaimana cara warga untuk melintas jurang tersebut? Ya, untuk sebelum ada jembatan, warga hanya memiliki satu akses, yaitu jalan menuju ke desa, salah satunya dengan cara menyeberangi jurang dengan 1001 anak tangga begitu, yang bila dalam keadaan normal itu hanya bisa dilalui kurang lebih sekitar waktu 20 menit. Belum kalau hujan bisa memakan waktu 30 menit karena jalan untuk masuk dan keluar begitu licin dan rentan terhadap longsor karena kanan kiri masih berbentuk tanah begitu rekan. Ya, kemudian bagaimana cara warga memanfaatkan jembatan gantung Girpasang ini, Ibnu? Ya, untuk saat ini warga masyarakat bergotong royong untuk membangun sentra perekonomian baru, membangun kehidupan baru dengan jembatan itu. Salah satunya adalah membuka wisata untuk masuk begitu, disediakan kotak infak yang seikhlasnya untuk masyarakat atau warga wisatawan yang akan berkunjung dapat memasukkan uang tersebut, tapi hal tersebut bukan bentuk paksaan, hanya seikhlasnya begitu kan, karena pemanfaatan jembatan Girpasang sendiri pada awalnya hanya diperuntukkan untuk warga untuk mempermudah akses. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah desa dan warga setempat juga berusaha untuk mengembangkan desa Girpasang untuk menjadi objek wisata karena lokasinya yang nyaman, jauh dari pemukiman dan jauh dari hiruk-pikuk di perkotaan begitu, memanfaatkan suasana dan view alam sekitar itu menjadi daya tarik untuk mendatangkan para wisatawan, untuk menambah pundi-pundi, untuk menambah kesejahteraan untuk masyarakat, terutama masyarakat Girpasang. Begitu katanya. Baik, terima kasih Ibnu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners.
Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan keseriusannya untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Bahkan ia memberikan peringatan keras kepada para pengedar dan bandar narkoba yang masih berkeliaran. Ancaman tersebut setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap 11 orang tersangka yang merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika internasional dan menyita 80 kg sabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya Rizky, silahkan dengan informasi Anda bisa diceritakan bagaimana modus dan kronologi pengungkapan sabu dalam jumlah fantastis ini. Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa pengungkapan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ini bermula dari informasi yang diterima petugas pada hari Kamis 13 Januari 2021 yang lalu terkait akan adanya pengiriman sabu dalam jumlah cukup besar lewat perairan Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Tim kemudian melakukan penyelidikan lanjutan atas informasi tersebut dan didapati satu orang tersangka berinisial EA yang sedang menunggu di salah satu salon di Kota Dumai. Kemudian petugas bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil menangkap EA beserta 2 orang rekan yang lain, yakni SI dan juga PD. Berdasarkan pengakuan dari tersangka EA ini, yakni dia dikendalikan oleh seorang narapidana yang berada di Lapas Bengkalis untuk proses pengiriman sabu dari Malaysia ke Riau, begitu. Kemudian tim melanjutkan pencarian dan berhasil menangkap beberapa orang tersangka lainnya, yakni IL dan juga KS. Dia merupakan bertugas sebagai tekong atau yang menjemput sabu di tengah laut di perairan Malaka. Kemudian pencarian berlanjut dan polisi berhasil kembali menangkap tersangka berinisial SR yang bertugas untuk kurir darat, dan SR ini ditangkap di kos-kosannya di Jalan Lokomotif, Perumahan Jundul Baru, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Dan tak hanya sampai di sana, proses pencarian terhadap tersangka lainnya masih dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan hasilnya didapati 2 orang lagi tersangka, yakni RE dan juga RP tengah mengepak sabu ke dalam koper dan mereka ditangkap di salah satu hotel di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian 2 tersangka lainnya, yakni WN dan juga SR, ditangkap di Kota Pekanbaru namun berada di hotel yang berbeda. Begitu, Mei. Ya, kemudian Rizky, apakah masih ada tersangka yang merupakan bandar ini yang masih diburu polisi? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, dirinya menyatakan tim saat ini masih melakukan proses pencarian terhadap beberapa orang yang terindikasi juga terlibat dalam jaringan pengedar narkotika internasional ini. Dan dirinya menyatakan bahwa tim sudah mengantongi nama, baik itu dari pengedar dan juga bandar dari jaringan narkoba ini. Begitu. Ya, kemudian seperti apa ancaman dari Kapolda sendiri terhadap bandar dan pengedar narkoba ini, Rizky? Iya, Kapolda Riau memang sempat memberikan pernyataan tegas terkait hal ini, dan dia mengatakan bahwa akan memberikan tindakan yang setegas-tegasnya kepada para pelaku, baik itu kurir, pengedar, maupun juga bandar narkoba. Dan ia berkomitmen bersama timnya untuk mengejar para sindikat ini dimanapun mereka berada. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya katakan bahwa tim tidak akan berhenti sampai di sini. Saat ini tim sedang bekerja mengejar beberapa dugaan yang diduga masuk dalam jaringan ini, bahkan bandar besarnya, pengedarnya sudah kita kantongi.
identitas. Prinsip bagi kami, sampai ke lubang terkecil apapun, dimanapun mereka akan kami kejar. Karena ini akan merusak negara kita, regenerasi kita. Kita ketahui bersama bahwa Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang menjadi pintu masuk peredaran gelap narkoba. Kita ketahui bersama provinsi yang kita cintai, banyak perairan, lautan, Bengkalis, Rupat, dan sekitarnya. Dan ini adalah pintu masuk. Oleh karena itu hari ini saya bermohon kepada Pak Gubernur, Pak Danrem, Kepala BNNP untuk berkenan mensupport kami, karena kerja-kerja pencegahan, penanggulangan, pemberantasan peredaran gelap narkotika ini semangatnya kerjasama. Pemerintah pusat mulai memberlakukan kebijakan minyak goreng Rp14.000 per liter pada Rabu 19 Januari kemarin dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Merespon kebijakan tersebut, Kabid Perdagangan Disperindakkop Bulungan dan Kasih Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Disperindakkop Kaltara melakukan sidak bersama cek harga minyak goreng kemasan 1 dan 5 liter di beberapa titik minimarket. Dari sidak yang dilakukan, diketahui masyarakat dibatasi untuk transaksi pembelian minyak goreng. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Jorgi Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jorgi. Ya, halo Mei, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bagaimana hasil sidak harga minyak goreng kemasan 14.000 ini. Baik, Mei, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Hari ini Disperindakkop Provinsi maupun Kabupaten Bulungan melakukan sidak di minimarket maupun pasar tradisional mengenai sudah berlakunya harga minyak goreng kemasan per liter itu 14.000, khususnya di 1 liter mencapai 14.000. Dari hasil pantauan Disperindakkop Provinsi dan Kabupaten Bulungan, ada 5 unit di pasar retail modern yang sudah memberlakukan karena bisa diketahui supermarket tersebut sudah masuk pada anggota Asperindo, yang dimana harus mewajibkan penjualan harga minyak goreng 1 liter 14.000 dan juga 2 liter 28.000 itu akan berlangsung selama 6 bulan. Dan juga Ibu Murtina selaku Kepala Bidang Disperindakkop Kabupaten Bulungan bahwa bagi para retail yang di pasar tradisional itu tidak diperlukan, maksud saya harus lakukan penyesuaian dalam waktu 7 hari atau 1 minggu dengan harga yaitu 14.000. Adapun banyak polemik yang disampaikan oleh pedagang di pasar tradisional maupun beberapa distributor sangat menyayangkan ataupun mereka kesulitan untuk menaruh patok harga lagi pada pasar minyak goreng karena saat ini di Kabupaten Bulungan sendiri harga minyak goreng masih ada yang berharga 22.000 untuk ukuran 1 liter maupun mencapai 28.000 untuk yang 2 liter. Ini diharapkan dari para pedagang adanya audiensi dahulu ataupun diberi waktu tenggat sampai 7 hari itu bisa ditambah lagi supaya harga yang dari nasional itu juga bisa mereka sesuaikan untuk di pasar di Kabupaten Bulungan maupun provinsi. Sebab selama ini harga-harga minyak goreng yang ada di Kabupaten Bulungan ini mereka mengambil stoknya dari Pulau Jawa. Mei. Ya, kemudian siapa saja yang hadir dalam kegiatan sidak tersebut, Jorgi? Baik, yang hadir dalam kegiatan pantau sidak minyak goreng di retail modern, minimarket maupun pasar tradisional ini ada Ibu Kepala Bidang Perdagangan Murtina,
dan juga ada Ibu Tonapa yang dari Kepala Bidang Disprindakop Provinsi Kalimantan Utara. Sebab ada beberapa juga yang disampaikan beberapa distributor saat ini mereka sudah siap untuk apabila harga satuan ataupun harga per dus di Kabupaten Bulungan minyak goreng ini bisa dimenyesuaikan terkait harga 14.000. Nih. Ya, kemudian apa tindakan selanjutnya dari Disperindakop sendiri? Baik, dari tanggapan Ibu Murtina mengenai sidaknya kali ini, para agen ataupun distributor harus bisa menyiapkan minimal 20 dus untuk di setiap gerai retail modern maupun di pasar tradisional. Sebab adanya pembeli ataupun tidak itu juga untuk menyiapkan ketersediaan yang ada supaya para pembeli tidak mengalami kesulitan ataupun merasa oh ini minyak goreng sangat sulit didapati, tapi mereka menginginkan ini bisa tetap teratasi supaya tidak terjadi seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa. Demikian Mei yang dapat bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih Jorgi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindakop Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulai kemarin sudah harga 14 sama semua. Sudah harga 14.000, untuk yang 2 liter 28.000. Untuk 2 liter 28.000 ya? 28.000, cuman memang dibatasi untuk masyarakat pembeliannya. Satu orang itu hanya bisa mendapatkan 2 liter. Oh, itu untuk yang 1 liter bisa dapat 2, yang 1 liter, yang 2 kilonya dapat 1. Oke Bu. Juga yang tadi tergantung, setelah didatangi di Sengkawi dan lain-lain. Memang tergantung dari pemesanan dari ini, dari sini oh, karena ada memang koordinatornya. Jadi mereka mengambilnya dari Samarinda. 1 bulan itu 2 kali ngambil. 2 kali ngambil ya Bu ya. Pengiriman. 1 kali pengambilan, kadang 20, kadang 25. Oh gitu Bu. Ya. Terus Bu, yang mengenai untuk di pasar-pasar nanti ini Bu, kapan Bu melakukan sidak harga-harga? Insya Allah hari ini juga kita lanjut sampai ke pasar-pasar, maksudnya paling tidak kita memberikan informasi bahwa harga minyak seharusnya dengan harga 14.000. Oh, 14.000. Harga 14.000 dan kami memberikan waktu selama 1 minggu untuk menyesuaikan harga. Kebijakan 14.000 ini sampai di periode apa nih? 6 bulan kan? Nah itu nanti mungkin yang menjawab provinsi. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk, menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersepasnya? Bisa pengen berbagi aja Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami. Membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku
nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Satu unit mobil berjenis carry pickup dengan nomor polisi F8050YA hangus terbakar di Jalan Raya Puncak kilometer 84, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Kamis 20 Januari. Berdasarkan keterangan dari warga setempat, mobil pickup yang terbakar tersebut sempat mengalami tabrakan sebelum kejadian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bogor, Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rahmat. Ya, halo Mei. Ya Rahmat, silahkan dengan informasi Anda bagaimana kronologi terbakarnya pick up di puncak itu. Baik Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa terbakarnya hangus mobil pickup di kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada hari Kamis. Lalu itu terjadi sekira pukul 5 pagi. Berdasarkan laporan yang diterima oleh tribunnewsbogor.com dari pemadam kebakaran sektor Ciawi Kabupaten Bogor, kejadian tersebut
sempat mengalami kobaran api yang cukup hebat. Namun selama kurang lebih 120 menit, kejadian pickup terbakar tersebut mampu ditangani oleh pihak pemadam kebakaran sektor Ciawi, Kabupaten Bogor. Dalam laporan yang diterima pun, pemadam kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa mobil pickup terbakar, maksud kami hangusnya mobil pickup tersebut diduga karena korsleting listrik. Begitu, Mei. Iya, kemudian pihak mana yang melakukan penanganan awal terbakarnya pick-up tersebut? Rizky Rahmat. Baik, Mei, pihak yang pertama melakukan penanganan hangusnya terbakar pick-up di kawasan Puncak tersebut, kami menerima laporan pertama kali dari pemadam kebakaran sektor Ciawi. Begitu, Mei. Ya, kemudian Rahmat, bagaimana keterangan dari warga dan bagaimana juga keterangan dari polisi? Keterangan warga yang berhasil didapatkan oleh kami pasca kejadian pickup terbakar di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor tersebut. Menurut salah satu warga, yaitu Sopian, mengatakan bahwa kejadian tersebut sempat terjadi senggolan antara mobil pickup tersebut dengan mobil pribadi dengan plat nomor B. Dua mobil tersebut melaju dari arah bersamaan, tepatnya dari arah Cianjur menuju arah Kota Bogor. Namun di sekitaran tanjakan Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tepatnya di depan Hotel Grand Hills, mobil pribadi yang melaju bersamaan tersebut menyalip mobil pickup yang sedang melaju bersamaan. Namun menurut keterangan warga, bagian kiri dari mobil pribadi tersebut menyenggol bagian kanan mobil pickup tersebut. Berdasarkan keterangan warga pun, mobil pickup tersebut sempat membanting setir ke arah kiri. Nah, namun selang beberapa lama si sopir pickup tersebut membanting kembali setir ke arah kanan dan menabrak pembatas yang berada tepat di depan Hotel Grand Hills Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan disitulah menurut warga kebakaran mulai terjadi. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, ini terjadi tabrakan dulu ya sebelum kebakaran ini? Ya, tabrakan. Berarti dari arah atas ya? Atas. Polisi udah kesini, polisi? Tadi ada waktu ada pemadam. Katanya kata keluarga yang menabrak mau damai aja gitu? Iya, katanya. Tapi si supir nggak meninggal, Pak? Pasti nggak ketemu sama supir, katanya enggak. Hah? Nggak ketemu sama supir ya? Oh, nggak ketemu sama supir? Katanya nggak meninggal. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak membagikan resep sehat UMKM pada peserta seminar resep sehat finansial UMKM yang diadakan OCBC NISP di Ciputra World, Surabaya pada Jumat 21 Januari. Emil mengungkapkan permasalahan finansial pada skala UMKM biasanya terletak pada manajemen keuangan yang masih tercampur dengan keuangan rumah tangga, sehingga dibutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk mengedukasi pelaku UMKM untuk mengelola finansial sehingga bisa mengembangkan usahanya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya, Sulfi Sofiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sulfi. Halo rekan Mei. Iya, Sulfi, bisa dijelaskan seperti apa seminar yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur ini? Ya, seminar resep sehat finansial UMKM yang diadakan OCBC NISP ini diadakan di Ciputra World, Surabaya. Sekitar ratusan UMKM Surabaya hadir untuk mengikuti seminar ini. Mereka diedukasi tentang bagaimana mengatur finansial mereka agar bisa mengembangkan usahanya. Demikian, Mei. Ya, kemudian apa dorongan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur sendiri untuk UMKM di Jawa Timur? Ya, Wakil Gubernur Jatim ini menyoroti perspektif dari para UMKM agar lebih mengembangkan produknya dulu dan mencari pasar yang sesuai, sehingga kedepannya tidak akan sulit mencari pasar sendiri dengan ciri khasnya. Kemudian dengan dorongan perbankan pastinya dan juga masyarakat sekitar, diharapkan akan ada pengembangan modal yang kemudian juga didorong dengan adanya
saat ini ada Financial Fitness Gym yang diresmikan oleh OCBC NISP di Ciputra Ward. Diharapkan juga dalam media ini, edukasi ini, secara berkelanjutan UMKM bisa terus-menerus mendapat dorongan dan edukasi terkait bagaimana mengatur finansialnya sehingga terus berkembang UMKM-nya. UMKM ini menjadi salah satu pendorong perekonomian di Jawa Timur. Demikian. Baik, terima kasih Sulfi Sofiana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Toko, istilahnya toko itu bisa fisik ataupun toko digital, punya ya. Yang lain kebanyakan punya produk sendiri. Kalau jenengan punya produk sendiri, masuknya di yang warna ungu, industri. Dan menengah. Artinya kesempatan rezeki ini nggak dikuasai sendiri dengan ukanya kok yang merasakan, ya. Nah, oleh karena itu UKM ini penting sekali sebagai tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. Jadi ini bersama-sama jadi raksasa, bersama-sama, ya, kolektif. Lanjut. Nah, oleh karena kalau kita bicara mengenai ekonomi Jawa Timur, yang terbesar nomor satu adalah industri. Mau besar, mau kecil, asal jenengan bikin barang. Aksi unjuk rasa kembali mewarnai Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat 21 Januari. Massa dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, sopir truk, pekerja kapal tongkang, buruh pelabuhan, dan pedagang berkumpul di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menyasar gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah menggelar orasi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Ahmad Maudodi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad. Baik, selamat sore rekan Mei di studio. Ya, selamat sore Ahmad, silakan dengan informasi Anda, tuntutan apa yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa dalam aksi ini? Baik, Mei, masa pengunjuk rasa tadi menyuarakan dampak yang mereka alami dari polemik dan persoalan hukum antara perusahaan batubara yang terjadi di beberapa bulan belakangan, khususnya yang menyebabkan terhambatnya operasional distribusi batubara melalui jalan hauling di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Di mana dari polemik dan persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Tapin ini, sejumlah sopir truk, pekerja kapal tongkang, buruh pelabuhan, dan pedagang merasakan kesulitan untuk bekerja dan juga berdampak kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Begitu, Mei. Iya, kemudian mengapa tuntutan tersebut disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan? Baik, masa dalam orasinya tadi minta untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Bapak Haji Supian Haka, maupun para wakil rakyat Kalsel lainnya. Ini mereka menagih janji Ketua DPRD Provinsi Kalsel yang sebelumnya mengatakan akan berupaya membekukan perusahaan yang tidak mau berkompromi untuk menyelesaikan masalah demi kepentingan masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, Mei, masa juga meminta Gubernur Kalsel Haji Sabiri Nur untuk turun tangan merekomendasikan pembekuan terhadap perusahaan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Begitu. Ya, kemudian apakah masa ini berhasil menemui para wakil rakyat yang ada di gedung DPRD Provinsi Kalsel ini, Ahmad? Baik, hingga aksi masa tadi berakhir sekitar pukul 10.30 WITA, masa pengunjuk rasa ini tidak dapat bertemu dan menyampaikan langsung aspirasinya kepada pimpinan atau anggota DPRD Kalsel. Kami tadi sempat menemui Kepala Bagian Persidangan, Hukum, AKD, dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Bapak M. Jaini. Dia mengatakan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalsel memang saat ini saat aksi unjuk rasa digelar tengah berada di luar Kalimantan Selatan, sebagian berada di Jakarta dan sebagian di Jawa Barat. Mereka, kata M. Jaini, tengah melaksanakan sejumlah agenda konsultasi maupun rapat kunjungan kerja membahas RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2021 sampai 2026, sehingga tak dapat menemui pengunjuk rasa secara langsung. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 3 sekolah di bawah Kementerian Agama Kota Malang memutuskan kembali daring untuk pembelajarannya. Pertama adalah MA Negeri 2 Kota Malang yang kembali daring pada Selasa 18 Januari. Kemudian disusul oleh MI Negeri 1 dan KBBA Restu 1 mulai Kamis 20 Januari. Pembelajaran daring akan dilakukan hingga 30 Januari 2022. Hal tersebut lantaran terdapat siswa yang terpapar COVID-19.
Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Silvianita Widiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Silvi. Halo, selamat sore rekan Mei. Ya, selamat sore Silvi. Silakan dengan informasi Anda. Siswa yang terpapar COVID-19 ini apakah ada keluhan sebelumnya atau seperti apa? Siswa sebelumnya mengalami keluhan diawali dari siswa MAN 2 Kota Malang. Jadi ada satu siswa yang mengeluh seperti gejala panas dan tidak enak badan. Akhirnya dari hasil PCR ternyata dia positif COVID. Akhirnya dari sekolah melakukan tracing dan testing dan terdapat 46 siswa dan ustazah yang reaktif terhadap hasil tes tersebut. Dan kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Tadi saya ketemu dengan Kepala MAN 2 Kota Malang, Pak Husnan, bahwa dia mengabarkan jika siswanya sudah cenderung membaik. Begitu juga dengan siswa yang di MIN 1 dan KBBA Restu 1. Jadi mereka itu adalah kakak beradik. Kondisinya juga membaik karena memang awalnya OTG, jadi orang tua mereka yang terkena atau terpapar COVID sebelumnya. Makasih. Iya, kemudian bagaimana pembelajaran yang diberikan dari guru untuk mereka? Pembelajaran dari guru dilakukan di rumah guru masing-masing, sehingga siswa tidak akan ketinggalan pelajaran. Jadi termasuk mereka yang tinggal di Mahat juga mengikuti pembelajaran daring dari guru-guru mereka. Ya, kemudian selain 3 sekolah ini, apakah ada lagi sekolah yang melakukan daring, Silvi? Ya, pada hari ini di kompleks sekolah tersebut yaitu MTS Negeri 1 Kota Malang dilakukan pembelajaran daring lagi sebagai antisipasi. Tapi tidak ada siswa di sekolah tersebut yang terpapar COVID. Namun karena sekolah tersebut di dalam deretan sekolah madrasah terpadu, jadi dari pihak pengelola yaitu kepala sekolah memutuskan mulai hari ini juga dilakukan pembelajaran daring sampai akhir Januari nanti. Ya, baik. Terima kasih Silvi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala MIN 1 Kota Malang serta Wali Murid MIN 1 Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kota Malang kembali untuk melakukan pembelajaran secara daring, ya, karena setelah seminggu berjalan pembelajaran tatap muka 100% untuk kelas 5 dan 6. Ini kami kemarin dapat informasi kemarin sore, ya, pukul 14.42 bahwa ada satu keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, di antara anggota keluarga itu ada 2 orang anak, kan itu ya. Yang satu kelas 3 di MIN 1 Kota Malang, ya, kemudian yang satu lagi itu di TKB Restu. Nah, karena itu dengan adanya informasi itu dari Puskesmas Arjuno, kemudian kita akan segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan jajaran terkait, baik ke kantor Kementerian Agama Kota Malang, kemudian Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Arjuno. Dan insya Allah kita ambil langkah yang pertama, PTM terbatas 100% itu kita hentikan, ya, sampai 10 hari ke depan. Kemudian yang kedua, hari ini itu akan dilakukan swab kepada siswa di kelas yang kontak erat dengan siswa yang terkonfirmasi positif itu sebanyak 28 siswa, dan guru, ya, guru yang mengajar di kelas itu, ya. Jadi siswa terakhir itu masuk hari Senin, ya, hari Senin. Kemudian kita tarik ke belakang, siswa ini masuk juga hari Jumat. Kami sebenarnya kaget ya awalnya ya, tapi ini demi kebaikan bersama supaya virusnya tidak menyebar. Jadi kami aktif untuk datang ke sekolah tepat waktu untuk melaksanakan swab ini, dan semoga semuanya hasilnya negatif. Mengetahuinya kemarin itu ya, dari grup mama-mama.
Alhamdulillah orang tua yang anaknya positif itu menginfokan kepada kami. Kita juga terbuka. Ya, alhamdulillah. Jadi kelompok grup WA kami juga positif juga meresponnya, memberikan semangat gitu. Jadi nggak menjudge seperti itu ya. Seperti itu. Masih semangat supaya segera sehat gitu aja. Iya. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa dari sepuasnya? Disukain berbagai aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Suasana Imlek mulai terasa di kota Manado. Selain kelenteng, tempat ibadah umat Tridharma yang bersolek, sejumlah pusat perbelanjaan pun meriah oleh hiasan bernuansa Imlek seperti yang tersaji di pusat perbelanjaan Mega Mall kawasan Megamas Manado. Pengunjung akan dibuat terkesima dengan tampilan atrium Mega Mall yang ramai oleh ratusan lampion merah. Lampion berbagai ukuran, besar, sedang hingga kecil digantung teratur di langit-langit atrium. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Fernando Lumowa yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fernando. Ya, selamat petang Mei. Iya, selamat petang Fernando. Silahkan dengan informasi Anda bagaimana suasana menjelang Imlek di Manado saat ini. Baik, Tribuners, kami dapat informasikan kepada Anda bahwa sekitar 10 hari lagi jelang Tahun Baru Cina atau Imlek yang tahun ini genap 2572, tahun penanggalan Tionghoa. Di Manado suasana Imlek itu sangat terasa, di mana tidak saja tempat-tempat ibadah umat Tridharma atau kelenteng yang dibuat cantik, dihias, dibersihkan dan ditata lagi, tetapi juga sejumlah pusat perbelanjaan, sejumlah mal di Manado itu kini berhias dengan berbagai ornamen dan hiasan bernuansa Imlek. Jadi suasana Imlek sangat terasa di Kota Manado, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan. Apalagi pihak pengelola mal itu senantiasa memutar lagu-lagu berbahasa Mandarin sehingga membuat orang sangat terkesan ketika masuk ke mal itu. Suasana nuansa Imleknya begitu terasa. Demikian, Mei. Ya, kemudian seperti apa antusiasme masyarakat? Apakah ada perayaan khusus dalam rangka Imlek tahun ini di Manado? Baik, masyarakat sangat antusias untuk menyambut Imlek karena kita ketahui bersama di Manado ini, Sulawesi Utara, setiap tahun itu Imlek dirayakan secara meriah, baik oleh umat Tridharma tetapi juga oleh kelompok-kelompok masyarakat yang turut memeriahkan. Nah, kita ketahui bersama bahwa 2 tahun terakhir kan itu pandemi COVID, sehingga perayaan-perayaan terkait dengan Imlek itu tidak dilaksanakan. Nah, masyarakat tahun ini begitu berharap ada perayaan-perayaan Imlek yang bisa menjadi hiburan atau menjadi daya tarik bagi masyarakat. Nah, salah satu yang paling dinantikan itu tentu saja adalah perayaan Cap Gome yang 2 tahun terakhir itu tidak keluar dari kelenteng. Artinya ada Cap Gome tetapi dia hanya ada di dalam kelenteng. Nah, itu dia masyarakat sangat menantikan. Semoga tahun ini ada perayaan Cap Gome dan tentu saja masyarakat berharap ada perayaan tetapi tentu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian antusiasme juga masyarakat itu karena di Manado itu setiap kali ada Imlek, tentu pusat-pusat perbelanjaan khususnya gerai-gerai fashion, toko-toko itu menggelar promo, berbagai macam promo Imlek, sehingga masyarakat bisa mendapatkan promo itu diantaranya diskon, harga khusus, sesuai dengan pantauan kami bahkan ada promo beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1. Seperti itu rekan Mei, antusiasme masyarakat.
di Kota Manado menyambut Imlek tahun ini. Demikian. Baik, terima kasih Fernando Lumowa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Keberadaan jembatan gantung Girpasang di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata itu semakin membludak. Sebelum adanya jembatan yang menghubungkan Dukuh Girpasang dengan Dukuh Ngeringin itu, kunjungan wisatawan ke Desa Tegal Mulyo hanya 300 wisatawan per harinya. Namun setelah jembatan itu dibangun, kunjungan meningkat tajam hingga 5.000 pengunjung per harinya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jogja, Almurti Sofyan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo Sofyan. Ya, halo Mei. Ya, Sofyan, bisa dijelaskan terkait jembatan gantung Girpasang ini seperti apa? Ya, rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan bahwasanya jembatan gantung Girpasang yang berada di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini baru saja diresmikan penggunaannya pada Kamis 20 Januari 2022 kemarin. Nah, jembatan yang dibangun dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2022 ini dibangun dengan biaya atau anggaran senilai 3,2 miliar. Adapun konstruksi dari jembatan gantung Girpasang ini memiliki tipe rigid dengan di atas jurang sedalam 150 meter dengan panjang jembatan sekitar 120 meter dan lebarnya 1,8 meter. Nah, jembatan ini menghubungkan Dukuh Girpasang dengan Dukuh Ngeringin di Desa Tegal Mulyo. Jembatan ini juga bisa dikatakan jembatan gantung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah karena berada 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Demikian, Mei. Iya, kemudian apa benar kunjungan wisatawan ini meningkat semenjak adanya jembatan ini dan bagaimana terkait sistem parkir di objek wisata lereng Merapi itu? Sofyan. Ya, Mei, pada sebelum diresmikan jembatan gantung ini, sebenarnya pengunjung memang telah ramai ke Dukuh Girpasang yang berada di lereng Gunung Merapi. Namun sejak adanya jembatan gantung Girpasang ini itu kunjungan wisatawan justru semakin membludak. Sebelumnya hanya kisaran 300 sampai 400 pengunjung per hari. Setelah jembatan itu dibangun dan selesai pembangunannya pada 31 Desember 2021 kemarin, kunjungan wisatawan ke Girpasang menyentuh angka 5.000 per harinya. Dan pemerintah desa pun juga kewalahan untuk menyediakan kantong-kantong parkir di sekitar Dukuh Ngeringin, yang mana kita tahu Dukuh Ngeringin ini berada di lereng Gunung Merapi sehingga tidak banyak daerah rata karena berada di tepi jurang atau di pinggir jurang. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Almurti Sofyan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Durian Namlung Bangka memiliki tempat tersendiri bagi para pecinta durian. Pasalnya durian yang bercita rasa manis namun dominan pahit ini sering diburu oleh orang luar daerah atau wisatawan pecinta durian. Seperti baru-baru ini, Amen 48 tahun bersama dengan 13 orang rekannya dari Samarinda, Kalimantan Timur sengaja datang ke Pulau Bangka. Mereka hanya ingin menikmati durian khas Bangka yang legit ini. Para pengusaha ini mengaku memang gemar melakukan perjalanan hanya untuk mencicipi durian di sekitaran Indonesia hingga luar negeri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Cici Nasyanita, wartawan Bangka Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Cici. Halo Mei. Iya Cici, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa yang membedakan durian Namlung ini berbeda dengan durian lainnya.
Baik, durian Namlung ini Bangka, khasnya yakni memiliki ciri khas dan rasa yang enak tentunya, dan ini memiliki 3 nama sehingga sekarang sudah menjadi varietas yang unggul dan dikenal oleh nasional, dan bahkan ini berupaya untuk diperkenalkan secara internasional. Namlung ini juga memiliki nama yakni Cumansi, atau kalau di daerah kita dikenal dengan tai babi. Nah, untuk bentuknya sendiri ukurannya cukup besar dengan ketebalan yang sangat tebal, dan juga ciri khasnya itu adalah dari rasanya yang manis dan dominan dengan pahit. Dan ini menjadi incaran para wisatawan atau pengunjung dari luar atau pencinta durian, yakni mencari sensasi pahitnya tadi dan juga mengandung banyak alkohol. Seperti itu, Mei, untuk ciri khas dan keunikan dari durian Namlung Bangka ini. Ya, kemudian apakah benar pecinta durian mengincar durian ini ketika berkunjung, dan bagaimana juga peran pemerintah daerah? Baik, seperti informasi yang kita peroleh dan dari liputan di lapangan juga, salah satu yang menyediakan durian Namlung unggul ini yakni adalah Sentral Nuseri Bangka, dan memang kerap kali para wisatawan atau pencinta durian yang biasa dikenal dengan durian mania itu datang ke Bangka Belitung untuk mencari durian Namlung ini. Dan salah satunya seperti yang tadi dijelaskan, ada Amen yang baru-baru ini dari Kalimantan, dari Samarinda, rela datang bersama 13 anggotanya, rekannya, untuk mencicipi durian Namlung ini. Dan setelah kita tanyakan juga pesan dari setelah makan durian Namlung ini, dia merasa bahwa ini tersaing atau bisa bersaing dengan Musang King Malaysia yang cukup terkenal di kancah internasional. Dan juga peran pemerintah kita sendiri, pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan mengembangkan wisata berbasis durian ini dengan nanti akan membuat klaster kawasan yang memang di kabupaten mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan jenis dari durian Namlung ini. Dan juga sebelum-sebelumnya juga pemerintah provinsi telah mengadakan berbagai event, yakni salah satunya festival durian, di mana untuk mengetahui potensi dan juga keunggulan durian dan jenis-jenis durian yang bisa berpotensi lagi selain jenis Namlung ini. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau Namlung sendiri ini sudah jadi unggulan nasional dari Bangka. Nah, memang keunggulannya sudah luar biasa enak gitu. Durian lokal rasa internasional. Jadi dia rasanya sendiri itu manis pahit, dominan pahit, dan dia beralkohol tinggi. Nah, itu yang untuk pemakan durian kelas tinggi, itu level tinggi, itu sudah pasti itu yang dicari begitu. Oke. Sering ya orang luar Bangka datang ke sini, mungkin C bisa diceritain sedikit? Oh iya, sering baik makan durian ataupun mencari bibit-bibitnya itu sering. Dan kita juga pengiriman ke seluruh Indonesia untuk buahnya yang sesuai dengan estimasinya begitu. Stadion Laki Dende Kota Kendari sedang dalam masa pengerjaan renovasi. Sejumlah pekerja masih mengerjakan bagian dari stadion di Kendari. Renovasi tersebut merupakan pengerjaan pertama dari 5 tahapan yang diwacana Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Laude Ari, wartawan Tribun Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Laude. Halo. Halo, Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda. Menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana progres pembangunan Stadion Laki Dende Kendari ini? Ya, terima kasih rekan Mei. Teman-teman di Tribuners di mana-mana, saya akan laporkan mengenai progres pembangunan Stadion Laki Dende yang ada di Kota Kendari. Nah, stadion ini merupakan salah satu stadion yang sepak bola yang ada di Kota Kendari, yang memang sudah berpuluhan tahun ada di Kota Kendari, dan saat ini pemerintah sedang melakukan renovasi atau pengerjaan untuk stadion ini. Dari Dinas Cipta Karya mengatakan bahwa untuk pengerjaan Stadion Laki Dende ini akan dibagi dalam 3 tahap, dalam 5 tahap maksud saya. Tahap pertama itu sudah pengerjaan bagian tribun sebelah
sebelah timur, tribun penonton sebelah timur itu sudah dalam pengerjaan dan itu sudah dalam waktu 2 minggu ke depan akan selesai. Kemudian dari pantauan kami di lapangan masih banyak pekerja yang masih melakukan pekerjaan untuk tribun penonton bagian timur itu. Dan kemudian di tahap selanjutnya nanti akan dilakukan beberapa 4 lagi item yang akan dikerjakan dari yang diwacanakan Cipta Marga. Iya, kemudian item apa saja yang dikerjakan saat ini oleh Cipta Karya Bina Marga Sultra ini? Ya, untuk dari info dari Cipta Marga Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa dalam pengerjaan tribun Lakidenya akan ada 5 poin. Yang pertama itu poin pertama tribun penonton sebelah timur. Poin kedua itu akan dikerjakan tribun penonton sebelah barat. Poin ketiga dan keempat itu bagian stadion sebelah utara dan selatan. Dan yang terakhir bagian lapangan. Di bagian lapangan ini nanti ada beberapa fasilitas nanti yang akan dipersiapkan nanti untuk dari Cipta Marga sendiri. Kemudian Laude, fasilitas apa saja yang akan tersedia nantinya di Stadion Lakidende Kendari ini? Ya, dari keterangan Pak Kadis Cipta Marga, Pak Pari Yamsul mengatakan bahwa untuk fasilitas yang akan disediakan di Stadion Lakidende ini tentunya mereka ingin Stadion Lakidende itu bisa bikin lapangan yang berstandar FIFA begitu. Jadi mereka sudah konsultasi dengan PSSI mengatakan bahwa untuk di Stadion Lakidende ini akan disediakan pertama itu beberapa fasilitas pendukung seperti terus ada juga untuk kafe-kafe untuk tempat santai pemain sebelum atau sudah bertanding. Terus ada juga untuk fasilitas lain yang untuk ofisial dan pelatih. Baik, terima kasih Laude Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Petugas Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Pantai Muaro Lasak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang yang ditertibkan adalah pedagang yang mendirikan lapak di atas batu grip atau batu pemecah ombak. Selain itu, pedagang yang menutupi pantai juga ditertibkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Rezi Aswar, wartawan Tribun Padang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rezi. Halo, ya Mei. Ya Rezi, bisa dijelaskan bagaimana terkait kegiatan penertiban PKL ini? Ya, untuk kegiatan penertiban pedagang kaki lima ini berada di kawasan Pantai Muaro Lasak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana sebelumnya petugas polisi Pamong Praja menerima informasi adanya tenda ceper dan adanya pedagang atau lapak pedagang sudah sampai ke kawasan bibir pantai hingga menutup kawasan pantai untuk pengunjung hingga dilakukan penertiban. Namun pada saat penertiban tidak ada ditemukan tenda ceper. Gitu. Ya, kemudian Rezi, pedagang yang ditertibkan ini berada di bagian sisi yang mana? Ya, untuk pedagang yang ditertibkan berada di atas batu grip atau batu pemecah ombak, sehingga pedagang diminta untuk memindahkan lapak-lapak yang ada di atas batu grip atau yang bangunan sudah didirikan di atas batu grip untuk dirobohkan dan dipindahkan. Tidak ada kericuhan dalam operasi ini, di mana pedagang pasrah menerima saat diminta untuk dipindahkan dan petugas Satpol PP membantu untuk membongkar lapak-lapak pedagang yang sudah terlanjur didirikan di atas batu grip atau batu pemecah ombak ini. Dan kursi dan meja yang telah diletakkan di tepatnya di bibir pantai, tepatnya di pasir pantai, diminta untuk dipindahkan. Jadi larangan ini dari batu grip sampai bibir pantai tidak boleh didirikan atau tidak diperbolehkan pedagang atau lapak pedagang berada di sana. Begitu, Mas. Ya, kemudian dalam proses penertiban PKL ini apakah sempat ada perlawanan dari pedagang atau bagaimana, Rezi? Ya, untuk perlawanan tidak ada, di mana masyarakat diberikan himbauan, arahan dan sosialisasi oleh pedagang, karena di sini juga hadir pada saat itu
Dinas Pariwisata Kota Padang, sehingga dijelaskan bahwa untuk lokasi kawasan pantai hanya diperbolehkan untuk pengunjung yang hendak berlibur atau pengunjung yang akan menikmati kawasan pantai. Jika didirikan tenda atau meja berada di tempatnya di bibir pantai sehingga menutup kawasan pantai. Begitu, Mi. Baik, terima kasih Rezi Aswar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Pol PP Kota Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita pada hari ini adalah kita ingin mengembalikan lagi fungsi Pantai Padang ini yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa di atas batu grab ini tidak boleh ada pedagang. Karena kalau ada pedagang di sini, ini akan mengganggu pemandangan dari arah jalan. Karena orang datang ke Pantai Padang ini tujuan adalah untuk melihat pantai. Sementara batu grab ini kan tinggi. Kalau ada tenda-tenda PKL di sini tentu akan terhalang pandangan para pengunjung yang datang ke Pantai Padang ini. Kemudian kita juga ke sini dalam rangka ada indikasi di Pantai Padang ini sudah ada tenda-tenda ceper. Makanya kita sudah ingatkan pedagang supaya mereka jangan menggunakan tenda ceper jika berusaha di sini. Kegiatan kita pada sore ini kalau kita ketemu, kita ambil, kita sita barangnya dan pemiliknya kita tegur. Kalau mereka mengulangi lagi, kita akan berikan sanksi yang tegas kepada mereka. Sebelumnya sempat beroperasi Pak tenda ceper di sini Pak? Berdasarkan informasi yang kita dapat, sempat beroperasi. Pak, apa-apa yang dibongkar itu dibawa ke Mako Pak? Jadi bekas-bekas bongkaran ini kita tinggalkan di sini. Kalau pedagang ini ingin mengambil silakan. Tapi kalau sampai besok mereka tidak ambil, ini akan kita buang ke TPA Air Dingin. Pak, kan nanti diulang lagi Pak seperti ini gimana Pak? Ya kita setelah ini akan rutin mengadakan monitoring, evaluasi kegiatan yang ada di sini. Kalau pedagang masih melakukan kegiatan di atas grab ini, kita tidak. Apa sanksinya Pak? Kita sita dan kita piringkan. Jenazah Serda Miskel Rumbiak, prajurit TNI Yonsipur 20 PPA yang gugur di Kabupaten Maibrat dibawa ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Jenazah diarak dari markas Yonsipur 20 PPA di Kabupaten Sorong ke Dermaga Perikanan Kota Sorong sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pada Jumat 21 Januari. Sebelumnya pelepasan jenazah Serda Miskel Rumbiak dilepas dengan upacara militer di markas Yonsipur 20 PPA. Saat rombongan jenazah melintas, tampak pengawalan ketat dari personil POM dan Provos di sisi kiri dan kanan kendaraan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, selamat malam Mei. Selamat malam Safwan, silakan dengan informasi Anda bagaimana pantauan Anda di lapangan terkait pelaksanaan saat petugas membawa jenazah Serda Miskel ini. Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa pasca kejadian kontak tembak di Kabupaten Maibrat yang menewaskan Serda Miskel Rumbiak di Kabupaten Maibrat kemarin, jenazah Serda Miskel langsung dilarikan di bawah ke markas Yonsipur untuk disemayamkan semalam, dan alhamdulillah pada pagi tadi kurang lebih pukul 7 waktu Indonesia Timur, aparat TNI dan juga Polri melakukan upacara pelepasan jenazah Miskel Rumbiak untuk terakhir kalinya, dan upacara tersebut dilakukan secara militer dan kurang lebih pukul 7.30 jenazah langsung diarak menuju ke kota Sorong dengan tujuan ke dermaga perikanan Kota Sorong untuk diseberangkan ke Raja Ampat dengan menggunakan speedboat. Kurang lebih pukul 7 lewat 43 menit mereka tiba di dermaga dan langsung diarak menuju ke speedboat, dan selanjutnya jenazah kurang lebih pukul
pukul 7:57 jenazah langsung diarak menuju ke Raja Ampat pagi tadi begitu. Mei. Ya, kemudian seperti apa suasana saat keluarga menyaksikan petugas ini mengangkat jenazah hingga jenazah dibawa ke Kabupaten Raja Ampat? Ya, betul sekali untuk terkait dengan suasana pada saat arakan mobil jenazah dan hingga petugas mengangkat jenazah peti jenazah Serda Miskel ke speedboat. Tentu ada suasana haru menyelimuti para kerabat yang datang ke dermaga perikanan dan ada salah seorang kerabat dekat dari Serda Miskel sempat berlinang air mata dan tentu hingga speedboat sudah tidak lagi di depan dermaga, namun keluarganya tersebut masih saja menangis dan sampai dipaksa baru kembali mengikuti keluarga ke darat begitu. Ya, kemudian Safwan, apakah ada informasi lain terkait penyematan gelar kenaikan pangkat kepada almarhum Serda Miskel Rumbiak ini? Ya, tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kependam 18 Keswari, beliau menjelaskan bahwa setelah gugurnya Serda Miskel di Maibrat kemarin, Panglima TNI langsung memberikan gelar penghargaan kepada Serda Miskel dari yang awalnya jabatan pangkatnya Serda menjadi Sertu Anumerta Miskel Rumbiak begitu. Ya, baik, terima kasih Safwan Ashari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!